Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan. Nah, lingkungan kemarin apa? Iya, hubungan antara makhluk hidup satu dengan yang lain yang saling berinteraksi ya. Kemudian lingkungan itu ada lingkungan biotik dan abiotik. Bedanya apa? Kalau biotik itu berarti yang hidup, contohnya makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, dan pengurai jamur. Kalau abiotik berarti dia yang tidak hidup, contohnya batu, air, tanah, sinar matahari. Nah, sekarang hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan bisa kamu pelajari di buku paket halaman 31. Ya. Nah, di situ kita dapat mengetahui tentang adanya apa? Habitat. Nah, habitat itu apa? Tempat tinggal makhluk hidup ya. Nah, di habitat itu yang sudah kalian amati kemarin ada biotik dan abiotik. Oke, next ya. Kemudian kita bahas yang C, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Ya, kalian baca dulu. Sudah ya. Nah, jadi jika kalian mengamati suatu ekosistem, contohnya kemarin kalian mengamati kebun yang ada di sekitar, itu ada kaitannya antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Jadi saling berhubungan. Nah, jadi makhluk hidup tersebut tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus saling berinteraksi ya, karena dia ada ketergantungan. Nah, di sini sehingga terjadi antara interaksi komponen biotik dengan abiotik, kemudian interaksi sesama komponen biotik. Jadi interaksinya itu ada dua ya, komponen biotik dan abiotik, kemudian komponen biotik dan biotik. Next ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, halaman 34 itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Bisa kalian lihat di sini ada gambar. Kalian perhatikan gambar 2.4 itu piramida makanan. Ya. Jadi, yang paling bawah pada gambar piramida makanan itu adalah sebagai produsen. Produsen itu contohnya apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan itu dia sebagai autotrof, berarti penghasil makanan. Kemudian konsumen tingkat pertama, di situ ada kelinci, ayam, tikus ya. Tuh. Pada konsumen tingkat 2 ada ular ya. Kemudian konsumen tingkat 3 itu ada burung elang. Nah, terus kemudian pada gambar 2.5 itu adalah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ya, melalui peristiwa makan dan dimakan. Ya. Kemudian di situ juga adanya simbiosis, yaitu apa? Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama. Nanti dibahas selanjutnya. Nah, di sini pada gambar 2.3 itu adalah jaring-jaring makanan. Contohnya di sini adalah ada rumput dan pohon. Ya, padi ya. Tikus makan padi, kemudian ulat makan padi.
Kemudian ada belalang, belalang makan padi, makan pohon, ulat makan padi, makan pohon. Kemudian ada ayam, ayam di sini bisa makan ulat, bisa makan jangkrik ya. Terus ada katak. Nah, katak di sini fungsinya untuk apa? Yaitu makan ulat ya. Terus ada ular, ular dimakan katak, bisa makan tikus ya, untuk mengendalikan apa, supaya tidak terjadi peningkatan pada konsumen tingkat pertama. Kemudian ada elang ya, elang itu makan ular, makan tikus, makan ayam. Nah, di sini fungsinya konsumen tingkat keempat itu ada, dia fungsinya bisa sebagai keseimbangan. Nah, di sini kalau misalkan ada konsumen tingkat 1 yang berlebih, contohnya tikus di sawah banyak, ya, tidak ada pengendali seperti ular. Banyak kan kalau kalian lihat sawah-sawah, ya ular-ular pada dimatikan oleh petani. Nah, itu salah. Sebenarnya ular itu fungsinya di situ sebagai apa? Memakan tikus, pengendali tikus, supaya tikus itu tidak banyak. Kalau ular dimatikan, populasinya semakin sedikit, maka tikus akan semakin banyak. Akibatnya apa? Nah, petani merugi karena apa? Padinya dimakan oleh tikus, ya. Itu interaksi antara makhluk hidup. Sampai di sini paham? Paham ya? Next di sini adalah kita bahas macam-macam simbiosis, ya. Di sini simbiosis itu, ya. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Di sini simbiosis dibagi menjadi 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau mutualisme itu apa? Saling menguntungkan, dua-duanya untung. Kalau komensalisme, satu untung, satu tidak apa-apa. Kalau parasitisme, namanya saja parasit, berarti satu untung, satu rugi. Sekarang contohnya, kalau mutualisme, contohnya apa? Contohnya di sini kupu-kupu dengan bunga. Dia termasuk contoh mutualisme. Kenapa? Karena kupu-kupu mendapat makanan dari bunga, dan bunga mendapat penyerbukan dari kupu-kupu. Terus komensalisme tadi, komensalisme itu kan satu untung, satu tidak apa-apa. Contohnya anggrek dengan mangga. Ya, untungnya apa? Anggrek mendapatkan makanan dari apa? Bisa mendapatkan tempat tinggal ya, bunga anggrek, sedangkan pohon mangga tidak apa-apa. Selanjutnya, parasitisme, satu untung, satu rugi. Contohnya manusia dengan kutu rambut, manusia dengan nyamuk. Untungnya apa? Kutu rambut atau nyamuk mendapatkan makanan dari manusia. Kalau nyamuk berarti mendapatkan makanannya berupa darah. Selanjutnya kalau kutu rambut juga mendapatkan makanan dari darah manusia. Ruginya manusia terasa gatel ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak, kalian baca dulu tentang peranan organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Ya, tadi di sini sudah kita bahas ya, bahwa peranan organisme berdasarkan kemampuan makanan itu ada 2, autotrof dan heterotrof. Autotrof berarti dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan, satunya makhluk hidup yang bersifat autotrof adalah tumbuhan. Nah, heterotrof itu apa?
Dia mendapatkan makanan dari tumbuhan. Dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau heterotrof itu contohnya manusia, hewan ya. Tuh. Kemudian berdasarkan jenis makanannya, hewan itu ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu sudah kalian bahas ketika kalian duduk di bangku SD. Next ya. Next. Next. Nah, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan halaman 38. Ya. Jadi di situ kalian menuliskan rantai makanan yang ditunjukkan pada gambar. Ya, contohnya di situ ada tumbuhan, tikus, elang, pengurai. Kalian buat sendiri. Ya, rantai makanannya. Kalau rantai makanan itu dimulai dari tumbuhan, terakhir adalah pengurai. Kalau jaring-jaring makanan itu tidak ada pengurainya ya. Tugasnya halaman 38. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke D. Yang D di sini pola interaksi manusia dengan memengaruhi ekosistem. Nah, di situ ada gambar apa? Ikan ya. Nah, bagaimana? Kalian pernah nggak berpikir ikan itu hidupnya bagaimana? Gerakannya bagaimana? Habitatnya bagaimana jika ada lingkungan yang tercemar ya? Ya, nah itu di sini kalian ya bisa baca. Nah, ayo kita lakukan. Nah, di sini itu ya. Jika suatu makhluk hidup ya, dia tinggal di tercemar, apa yang terjadi? Dia akan mati ya karena airnya kotor, mengandung limbah. Jika kalian lakukan praktek ya di lingkungan bersih dengan ada yang limbahnya, maka pasti akan lebih cepat yang apa? Yang terkena air limbah. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Itu bab 2 materinya kita sudah selesai ya. Tambah info kalian bisa baca tentang info ilmuwan. Nah, itu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, pembelajarannya kita akhiri di sini. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.